Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua, pejuang, SKD, CPNS, dan Kedinasan 2023. Teman-teman sekalian, malam ini kita masuk kelas free class dari siapdinas.com terkait pembahasan TIU ya, tes intelijensia umum. Insya Allah ke depan kita membahas sebanyak 15 atau ya 15-an soal ya teman-teman untuk pembelajaran free class kita. Oke. Oh ya, sebelumnya apakah suara saya sudah terdengar ya? Oke. Nah, baik teman-teman sekalian, kenalkan nama saya Wanda, salah satu tutor di siapdinas.com. Nah, sebelum belajar, alangkah lebih baik kalau kita membaca doa terlebih dahulu. Dan juga teman-teman silakan buat story dan tag IG-nya, Instagram-nya Siapdinas ya, @siapdinas. Nanti barangkali akan di-repost oleh adminnya. Oke, aman ya? Oke, kita mulai saja teman-teman dengan soal pertama kita, soal yang paling ringan, yaitu ya. Oke. Nomor 1, teliti. Ya, ini kategori analogi ya. Ya, teliti, titik-titik, sama dengan titik-titik pelawak. Apa jawaban yang tepat untuk soal ini? Ya, teman-teman silakan jawab di kolom meeting chat ya. Oke. Nah, jawaban teman-teman, ya ini apa aja jawaban kalian? Ya, kebanyakan jawabnya A dan juga ada yang jawabnya D. Mana nih yang paling benar di antara yang benar? Ya, oke. Kita bahas ya pelan-pelan saja barangkali karena jumlah soalnya sedikit ya. Kita biasanya kalau di kelas premium itu kita bahas materi terlebih dahulu, lalu baru ke soal yang spesifik. Tapi di sini kita hanya membahas soal-soal saja ya. Oke, ini aman semuanya. Ini Kak Siti Maulidina, Dina katanya nggak muncul ya. Kalau nggak muncul bisa close dulu Zoom-nya, lalu nanti masuk lagi. Biasanya karena faktor jaringan. Ya, baik kita bahas ya teman-teman ya. Nah, pertama kita harus pahami dulu ya. Kategori soal seperti ini harus sesuai. Kalau dia kata kerja, maka pasangannya kata kerja. Kalau dia kata benda, kata benda. Kata sifat, kata sifat. Jadi begitu ya patokan pertama kita. Nanti kalau ada yang sama, barulah kita cari hubungan yang sepadan. Teman-teman sekalian, kita mulai dari kata teliti. Ya, teliti itu adalah kata apa, teman-teman? Kata sifat. Ini sifat ya, sifat. Kalau sifat berarti pasangannya di sini juga harus sifat juga. Jadi nggak boleh yang lain. Ya, berarti kalau kita cek sifat, lucu sifat nggak? Ya, lucu itu sifat boleh ya. Canda, ya silakan ya. Betul ya, sifat. Kalau komedian, komedian itu orang. Itu bukan sifat ya. Oke. Salah ya, teman-teman ya. Humoris juga sifat. Benar ya, karakter humor. Sutradara adalah kata benda, ya orang, itu bukan sifat. Oke, jelas jawabannya antara A, B, dan D. Berikutnya, ya, kata kedua datang dari kata pelawak. Pelawak itu kata apa? Kata kerja, kata benda, kata sifat, atau kata apa? Tentu kata benda. Pelawak itu orang, ya. Jadi orang itu adalah benda. Kalau dia benda, maka pasangannya juga harus benda. Di sini harus benda juga. Nah, kita cek sekarang ya. Ini benda ya, teman-teman. Nah, di antara A, B, dan D, mana yang benda?
Cermat itu sifat, bukan benda. Ceroboh juga sifat. Maka jelas jawabannya apa? Ya, D ya. Korektor, ya tukang koreksi adalah sebuah benda. Jelas jawabannya yang D. Nah, jelas ya teman-teman ya, ini soal ringan, tapi banyak banget kalau kita cek di tryout, teman-teman yang udah ikut baik di siapdinas.com atau tempat lainnya, biasanya teman-teman merasa mudah dengan soal ini, tapi banyak yang keliru ya. Jadi hati-hati, teman-teman harus lebih jeli dalam mencari jawaban yang benar. Baik, kita lanjut ya. Kalau belum paham boleh langsung bertanya teman-teman ya. Kita lanjut kalau sudah paham ya. Nomor 2, ini kita masuk materi yang lain ya. Aku sedang mengerjakan tryout di web siapdinas.com. Ya. Ada yang bilang Kak Wilda suaranya putus-putus, Kak. Iya, teman-teman. Kalau ya maklum ya, saya pribadi nggak tahu ya suara saya putus-putus atau enggak. Tetapi barangkali karena jaringan gitu ya. Jaringan di tempat saya pun terbatas. Baik teman-teman, kita mulai ya. Aku sedang mengerjakan tryout di web siapdinas.com. Kalimat yang berpolakan sama dengan pola tersebut adalah. Soal ini juga sebenarnya identik dengan soal nomor 1, adalah analogi. Tapi ini dalam frasa kalimat. Mana nih yang kira-kira kalimat di pilihan jawaban A, B, C, D, sampai E yang mirip ya atau sama polanya dengan kalimat di soal. Apa jawaban kalian teman-teman? Ya, jawaban kalian semua E ya. Wah, kencang sekali ya. Perlu nggak saya jelaskan lebih detail? Ya, barangkali ini bahasa Indonesia ya. Kalau kita cek aku, ya subjek, ya sedang mengerjakan sebagai predikat, mengerjakan apa? Mengerjakan objek ya, yaitu tryout. Di mana? Di web siapdinas.com sebagai sebuah keterangan. Jadi ini polanya SPOK. Lengkap ya. Maka kita cari di yang bawah ini mana yang polanya lengkap. Ya. Nah, jawabannya apa? Ya, yang E ya. Ini S-nya, ini P-nya. Sebuah tas, ya objeknya sebuah tas. Di marketplace itu sebuah keterangan. Ya. Oke. Bisa diterima, teman-teman? Oke. Ya, ada yang bermasalah dengan tampilan, ya kita gunakan di Zoom ya. Ya di Zoom itu kan kadang-kadang bagi saya sudah aman, teman-teman mungkin ada kendala di koneksi atau ininya ya. Oke, kalau aman kita lanjut ya. Kalau nggak aman kita amankan dulu. Kasihan teman-teman yang sudah bergabung tapi nggak muncul apa-apa di layarnya. Ya, aman ya? Oke, kita lanjut teman-teman. Kita lanjut nomor 3. Ya, silakan dijawab dulu ya. Karena kalau nggak dijawab, ya saya nggak tahu teman-teman bisa atau belum bisa. Gitu. Oke. Nomor 3, 5 negara ini akan resesi. Ini juga kategori yang sama ya. Kebetulan ketika tahun 2022 kemarin untuk SKD kedinasan keluar soal subbab kategori kalimat ya yang belum pernah saya rasa di tahun-tahun sebelumnya. Maka teman-teman yang SKD kedinasan silakan pelajari. Untuk SKD CPNS barangkali boleh pelajari, boleh tidak, tapi tidak salah kalau kita pelajari karena kita bersiap ya. Siapa tahu soal yang diberikan pada tahun 2023 ternyata identik dengan tahun 2022. Baik teman-teman, apa jawaban kalian? Ya, saya pelan-pelan supaya tahu jawaban kalian dulu ya. 5 negara ini akan resesi. Jadi 5 negara ini itu sebuah kata ya, sebuah kata yang sama ya. 5 negara ini. Ya. Artinya ini subjek ya. Akan resesi. Resesi apa artinya teman-teman? Ya, resesi itu bisa dibilang sifat ya, atau predikat lah ya, sebuah keadaan. Ya, resesi itu bisa dibilang menurun ya, atau apapun lah yang berarti sifat.
Jadi ada subjek, ada sifat. Pola kalimat tersebut setara dengan apa, teman-teman? Ya, mana yang menyatakan subjek dan predikat, tapi untuk predikatnya berupa kata sifat. Nah, ini kebetulan kata sifat, ya. Oke, resesi itu merupakan sifat. Jawabannya apa, teman-teman? Ya, kalau yang A kita cek semua ya, karena saya lihat pilihan jawaban kalian cukup beragam ya. Yang A, semua negara akan resesi kecuali Indonesia. Ini polanya sudah jauh ya dari yang ini. Udah lebih ya, teman-teman ya. Kemudian yang B, gelap sekali. Itu adalah keadaan saja, sifat doang, tidak ada subjeknya ya, maka salah. Dia sangat pintar. Wah, ada kata dia sebagai subjek dan ada kata pintar menyatakan sifat. Benar ya? Cek yang D, ayah senang bernyanyi. Nah, ini sudah lengkap, kalimatnya sudah SPOK barangkali. Atau SPK gitu ya. Yang E, Egi bermain bola namun egonya tinggi. Nah, ini juga sudah lebih dari kalimat yang disoal. Jadi jelas jawabannya adalah yang C. Bisa diterima ya teman-teman ya. Oke. Ini kalau ada yang belum paham ya, mungkin ada yang baru banget silakan bertanya ya, karena saya biar apa ya? Biar sama-sama paham ya. Oke. Lanjut teman-teman. Iya. Nomor 4. Ini kata Kak Mili, semangat teman-teman belajarnya, ingat saingan kalian banyak. Iya, banyak banget ya. Apalagi yang tahun 2023, saingannya itu ya mantan-mantan pejuang 2022 yang belum rezeki, tahun ini pasti bertempur lagi di medan yang sama. Baik teman-teman, lanjut ya. Nomor 4, tidak satu pun karyawan yang malas mendapatkan bonus. Beberapa karyawan berprestasi tahun ini mendapatkan bonus. Berdasarkan dua pernyataan tersebut, simpulan yang paling tepat adalah. Nah, ayo jawaban kalian apa teman-teman? Oke, ini kalau kalian salah berjamaah, saya bully semuanya ya. Oke, ya. Jawaban kalian, ada yang jawab C, yang E, apalagi jawaban kalian? Oke, saya mau teman-teman berpikir terlebih dahulu, baru menjawab ya, supaya jawaban kalian betul-betul mendapatkan poin 5, poin maksimal. Kan sayang banget tuh, soalnya mudah, tapi teman-teman malah menghilangkan 5 poin. Ya, sayang banget. Jawaban kalian apa? Wah, sudah ada yang jawab A lagi ya. Jadi ada jawaban kalian A, C, E, apa lagi? Ya, 3 itu ya. Baik, kita bahas teman-teman. Ini makin 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 kemari makin kacau pilihan kalian. Ya, kita bahas terlebih dahulu. Ya, saya ulang ya. Tidak satupun karyawan yang malas mendapatkan bonus. Beberapa karyawan yang berprestasi tahun ini mendapatkan bonus. Dalam menarik kesimpulan dari dua kalimat, teman-teman harus mencampurkan keduanya. Jadi kalimat satu dicampur sama kalimat dua. Jadi nggak boleh kesimpulan itu hanya memuat salah satu kalimat saja. Bisa diterima ya? Nah, berarti cara mencampurnya yang sama biasanya bukan kesimpulan. Apa kata yang diulang yang ada di kalimat satu juga ada di kalimat dua, yaitu kata apa? Bonus ya. Jadi ada kata mendapatkan bonus, ada di kalimat satu, juga ada di kalimat dua. Maka pilihan jawaban nggak boleh ada lagi kata bonus. Ya, oke ya. Jelas ya. Kalau jumpa bonus berarti bukan jawaban. Misalnya ini bukan, apalagi? Ya, jelas ya. B sama C bukan jawaban. Lalu apa dong jawabannya? Nah, kita cek yang lain dari itu. Ya, berarti kita harus mengaitkan antara informasi karyawan yang malas dengan karyawan berprestasi. Ayo, kita baca yang A ya. Semua karyawan yang malas bukan karyawan berprestasi. Perhatikan ya. Kalimat pertama, tidak satu pun. Ini artinya semua. Tidak satu pun karyawan yang malas. Ya, berarti semua, kalau saya buat kata berbeda, semua karyawan yang malas tidak mendapatkan bonus. Ya,
Kemudian beberapa karyawan berprestasi tahun ini mendapatkan bonus. Nah, jadi yang A ini semuanya salah ya. Kemudian kita masuk yang D, beberapa karyawan yang malas bukan karyawan berprestasi. Yang E, beberapa karyawan berprestasi tahun ini bukan karyawan yang malas. Wah, dua kalimat D sama E, mana yang benar? Ya, oke. Ini seperti sama, tapi sebenarnya berbeda, teman-teman ya. Ini banyak apa namanya? Banyak jebakannya ya. Oke. Nah, oke, jawaban kalian apa? Ada yang E, ada yang D ya. Ya iyalah, tinggal dua lagi ya. Fokus teman-teman. Ya. Nah, jawaban yang harus ya, perhatikan, ini ada kata semua ya. Semua karyawan yang malas pasti nggak dapat bonus. Jadi fokusnya ke karyawan yang malas. Jadi beberapa karyawan yang malas bukan karyawan berprestasi. Kenapa? Karena ada beberapa karyawan yang berprestasi tapi nggak dapat bonus. Berarti apa? Beberapa karyawan itu ya pasti malas gitu ya. Jadi lebih kurang begitulah logika yang bisa kita terapkan. Beberapa karyawan yang malas bukan karyawan berprestasi. Bisa nggak begitu? Atau beberapa karyawan berprestasi tahun ini bukan karyawan malas. Ya, jawaban yang benar mana? Ya, ini makin makin kacau ya. Oke. Maka jawaban yang benar, teman-teman, kita pending aja ya. Ya, jawaban kalian masih eh, ya jawabannya karena nggak ada jawaban, kita pending aja ya teman-teman. Oke. Iya, ini masih bingung sampai di sini pun masih bingung ya. Maka jawaban yang benar yaitu adalah yang pasti. Kalau kita baca yang D, beberapa karyawan yang malas bukan karyawan berprestasi. Ini berbeda ya dengan kalimat kedua. Beberapa karyawan yang berprestasi tahun ini bukan karyawan malas. Artinya, karena dia berprestasi dan mendapatkan bonus, berarti dia bukan karyawan malas. Maka jawaban yang benar yang E gitu ya. Gara-gara kita malas berpikir, jadi susah jawabannya dong. Ya, jawabannya E ya teman-teman ya. Kalau D kenapa salah? Karena kalau beberapa karyawan yang malas bukan karyawan berprestasi. Nah, kita nggak ada hubungan ya antara berprestasi sama malas, tapi yang kita hubungkan adalah dengan bonusnya ya. Oke. Baik teman-teman, jangan lama-lama di kemalasan ini, mending kita lanjut aja ke soal nomor 5. Ya, soal 5 ini berkaitan dengan soal analitis. Jadi, teman-teman sekalian, kalau analitis ya berarti kita harus mengurutkan terlebih dahulu, ya. Aziz, Bella, Celine Dion, dan Emma, A, B, C, D, E ya, adalah 5 orang sahabat yang usianya berbeda-beda. Umur Aziz sekarang 22 tahun. Jadi kalau kita ngecek si A, Aziz itu 22 tahun. Ya. Kemudian lebih muda 4 tahun dibandingkan dengan Dion. Ayo teman-teman, kalau ada kertas selembar ya silakan dimanfaatkan agar supaya ya bisa berhitung terlebih dahulu ya supaya teman-teman tahu jawabannya. Ya, kalau Aziz saya buatnya A saja ya biar gampang. A, B, C, D, dan E. Nah, A-nya adalah 22. Kata soal, lebih muda 4 tahun. Siapa yang lebih muda? Si Aziz. Lebih muda 4 tahun dibandingkan dengan Dion. Berarti Dion berapa umurnya? Ya, kalau Aziznya lebih muda berarti Dion lebih tua. 22 ditambah 4. Ya, paham ya? Sama dengan 26. Nah, berikutnya siapa lagi? Dan lebih tua 1 tahun daripada Selin. Berarti Selin itu lebih tua siapa? Lebih tua Aziz ya daripada Selin. Maka si Selin itu berkurang 1 umurnya. 22 dikurangi 1 sama dengan 21. Ya. Kemudian, apa lagi? Dan 2 tahun lebih tua daripada Emma. Ya, 2 tahun lebih tua daripada Emma. Berarti Emma lebih apa? Lebih muda lagi ya dari si Aziz. Berarti 22 dikurangi 2.
Hasilnya adalah, ya. Oke, jawabannya adalah 20 ya. Oke, sudah dapat nih A, D, C, dan E. Kemudian, namun Emma bukanlah yang paling muda. Usia termuda dari kelima sahabat ini adalah 18 tahun. Berarti yang 18 adalah yang belum kesebut. A, D, C, E berarti B. Ya. Oke, maka jawabannya apa? Kita urutkan. Urutan yang benar dari yang termuda adalah. Yang termuda adalah si Bella. Ya jelas ya. Ada si B. Kemudian umur berikutnya yang 20, si E. Lalu 21 si C, kemudian 22 si A, dan terakhir si D. Ya, jawabannya jelas yang B, E, C, A, D. B, E, C, A, D yaitu yang D. Oke, jelas ya teman-teman ya. Ada yang masih bingung dengan pengurutan ini? Ya, ini kita sesuai informasi ya. Ini ceritanya harus kita hitung terlebih dahulu ya umurnya. Patokannya adalah umur si Aziz. Ya, aman ya. Kita lanjutkan. Berikutnya, kalau tadi kita sudah masuk materi verbal, kali ini kita masuk materi hitungan. Hitungan biasanya jauh lebih apa? Lebih ringan, lebih sulit, atau biasa saja? Ya, lebih enak lah ya, karena dia nggak rumit. Cuma ngitung doang ya. Nomor 6, 3/2 dari 14/6 dikali 18/2. Gimana cara kalian berhitung? Dari dalam matematika artinya kali. Jadi 3/2 kali. Kali ya, dari itu artinya kali. Kali berapa? Saya tulis ulang, 14/6 dikali 18/2. Teman-teman, ayo dihitung dulu, biar nggak kecepatan saya ngajarinnya. Ya, banyak jawabnya B ya. Wah, ini pintar-pintar semua nih yang di kelas ini ya. Memang kalian memang sangat layak lolos tahun 2023 ya. Baik, ayo kita berhitung ya. Ada yang bisa dicoret enggak, teman-teman? Ya, yang bisa disederhanakan, teman-teman sederhanakan terlebih dahulu ya. Misalnya 14 bagi 2, 7 gitu ya. Apalagi 18 bagi 6 bisa ya. 18 bagi 6 3. Wah, gampang nih. Ya. Hasilnya berapa? 7 kali 3. Ya, ini saya lanjutkan. 3/2 kali 7 dikali 3, 21. Gampang ya. 21 dibagi 2 nanti aja. 21 dikali 3 berapa? 63. Ya. Dibagi 2. 63 dibagi 2 pasti 30-an. 31,5. Oke, jawabannya jelas yang B. Easy quizy ya. Sangat mudah bukan? Ya. Semoga teman-teman cinta sama matematika ya. Oke, lanjut. Nomor 7 masih hitungan. Hasil dari, nah bagaimana dengan desimal? Teman-teman benci nggak sama desimal? 3,5, wah ngeri ya. Ayo dihitung teman-teman. Ya, 3,5 dibagi 10/2. Nah, kalau saran saya, teman-teman rubah dulu aja semuanya bentuk ini dalam bentuk pecahan biasa. Pecahan biasa kadang-kadang memudahkan ya. Misalnya 3,5 teman-teman bisa ubah ke boleh 35/10, tapi bagusnya 7 bagi 2 juga hasilnya 3,5 ya kan? 7 bagi 2. Lalu dibagi, kita buat aja bagi dulu biar paham ya. Dibagi 10/2 atau jadikan kepecahan biasa 2 kali 10, 20 ditambah 1, 21. 21/2. Oke, lanjut lagi. Ya, sejauh ini jelas ya teman-teman ya. Ditambah dengan 12/3 dikali 3/4. Mungkin saya tulis ulang aja dulu ya.
Ya, walaupun nanti agak lama, teman-teman boleh cara cepat coret-coret ya silakan, tapi saya pelan-pelan ya, supaya tidak ketinggalan bagi yang telat hadir gitu. Kemudian dikurangi 4 pangkat 2. Ya. Oh ya, teman-teman jangan lupa ya di tag siap dinasnya ketika buatkan story ya, supaya teman-teman nampak sama orang tua lagi belajar gitu ya. Baik teman-teman, lanjut ya. Nah, mana yang bisa dicoret-coret? Wah, 4 pangkat 2 ya bisalah ya kita nantilah rubahnya ke 16 nanti. 7/2, ya mungkin saya rubah dulu ya, bagi jadi kali, dikali dengan, dibalik saja teman-teman, 2/21. Bagi jadi kali boleh, tapi dibalik pecahannya. 21/2 jadi 2/21. Lalu apalagi nih yang bisa dicoret teman-teman? Ya, ini 3 sama 3 habis ya. 12 dibagi 4 sama dengan 3. Wah, jadi gampang nih. Jadi tinggal tambah 3. Tambah 3, lalu dikurangi berapa? Dikurangi 4 pangkat 2. 4 pangkat 2, 16. Ya. Lalu yang masih menjadi kendala apa? Pecahan ya. Nah, pecahan ini kalau kita coret-coret juga, 2 bagi 2 habis. Ya. 7 dengan 21, ini jadi 1, ini jadi 3. Maka hasil akhir berapa teman-teman? Ya. Oke, 1/3 ya. Ditambah 3 dikurangi 16 berapa? 3 kurangi 16 minus ya. Oke, minus langsung aja ya. Minus berapa teman-teman? Jangan sampai nggak tahu lagi ya. Minus 13. Oke. Nah, kalau 1/3 dikurangi 13 berapa? Orang pintar langsung jawabnya minus 12 sekian ya. Oke, tapi kalau nggak tahu, saya buat ulang. Mungkin bisa dibantu dengan buat pecahan saja ya. Kalau ini rasa sulit ya terserah lah ya teman-teman. Lebih mudah mana? Ya. Oke, kalau saya langsung aja 1 dikurangi 13 ya masih 12 ya. Oke, jadi ini minus 12. Lalu 1/3 dengan 1 ya. Jadinya 2/3. Bisa diterima teman-teman? Iya. Paham ya? Oke. Ini kalau aman bagus sekali, tapi eh, kalau bermasalah saya bantu juga. Dibalik saja kalau sulit 1/3 kurang 13 sama aja 13 kurang 1/3. Nanti dijadikan minus saja. Ya, jadi 13 kurang 1/3. Ini kalau disamain penyebutnya 3, 3 dengan 13 dikali jadi 39 dikurangi 1 ya. Hasilnya adalah 38 dibagi 3. Ya. Oke, 38 dibagi 3 itu 12. 12 kali 3 kan 36. Jadi sisanya 2, 2/3. Gitu ya. Maka jangan lupa taruh minus karena 1/3 kurang 13, bukan 13 kurang 1/3. Maka jawabannya yang ini. Paham ya teman-teman ya? Oke. Oh ya, kita break sebentar ya, karena di tempat saya sedang azan Isya. Baik, kita lanjutkan teman-teman. Ya, soal berikutnya ya. Ini ada yang bertanya nggak? Kata Kak Anberry, siapa nih? Kak, izin tanya tadi cara pengurangan cepatnya bagaimana? Cara pengurangan cepat yang mana? Yang ini ya, 1/3 dikurangi 13 ya. Oke. Nah, ini saya balik aja ya. Dari, kan 1/3 itu kan kecil, dikurangi angka besar. Jawabannya pasti minus ya. Tapi saya balik saja, 13 dikurangi 1/3. Yang ini. Ya, 13 dikurangi 1/3. Tahu ya, carain samain penyebutnya dulu. 3 kali 13, 39, nanti dikurangi 1/3. 38/3 itu 12, tapi 12 kali 3 kan 36. Sisanya 2, 2/3. Jawabannya adalah minus 12, 2/3. Jawaban kita adalah yang C. Jelas ya teman-teman ya. Nanti belajar lagi ya yang pecahan karena tiap tahun selalu keluar pecahan.
Apakah di soal yang seperti ini atau masuk juga di soal perbandingan kuantitatif, bahkan di banyak soal hitungan, pecahan kadang-kadang sering muncul. Teman-teman harus bisa operasi pecahan. Baik teman-teman, kita lanjutkan soal berikutnya nomor 8. Tapi ini bilangan bulat, tidak ada pecahan. Harusnya lebih mudah. 1250 dikurangi 239 pangkat 2 dikurangi dengan 513 ditambah 497 pangkat 2 juga. Gimana teman-teman? Ya, bingung nggak dengan pangkat 2 dengan kurangi pangkat 2 juga? Nah, ini identik dengan sebuah rumus ya yang lazim digunakan dalam matematika, yaitu kalau ada bentuk A kuadrat dikurangi bentuk B kuadrat, maka segera transformasikan dalam bentuk A ditambah B dikali dengan A dikurangi B. Nah, ini rumus ini sangat worth it banget, teman-teman, untuk menyelesaikan tipikal begini. Caranya gimana? Ya, ini kalau masih panjang-panjang begini, ya selesaikan dulu ya. 1250 dikurangi dulu 239 berapa? Ya, cari manual saja, teman-teman. Ya, kemudian 513 ditambah 497 itu juga berapa? Oke, sudah dihitung, teman-teman? Ya, saya harap teman-teman punya apa ya? Punya kertas selembar untuk berhitung ya, supaya makin jago. Ya. Oke, ada yang jawab jawabannya D. Wah, kencang ya hitungan kalian. Nah, ini berapa nih kalau 1250 kita kurangi dengan 239? Kalau nggak paham manual saja ya. Oke, 1250 dikurangi 239 ya. Kuranginya manual saja. 50 kurangi 39 yaitu 11, 2 kurang 2 0 dan 1 ya. 1011 berarti. 1011. Pangkatnya masih pangkat 2 yang ini ya. Oke. Kemudian dikurangi dengan nah ini berapa? 513 ditambah saja teman-teman ya, ditambah dengan 497. Ditambah saja 7 tambah 3 10, 1 tambah 9 10 tambah 1 11 ya. 6 ditambah 4 juga 10. Jadi 1010. Oke. Nah, pangkatnya jangan lupa pangkat 2. Ini kan sudah bentuknya A kuadrat dikurangi B kuadrat. Nah, langsung aja ditambah dan dikurang, hilang pangkatnya. Jadinya berapa kalau ditambah? 1011 ditambah 1010. Lalu 1011 dikurangi dengan 1010. Nah, gitu aja. Gampang ya? Tanpa harus menguadratkan masing-masing. 1011 ditambah 1010, 2021. Nah, kalau 1011 dikurangi 1010, jawabannya pasti 1. Ya. Hasilnya adalah kalau 2021 dikali 1, ya 2021 juga. Jawabannya adalah yang D. Benar banget. Ya, bisa diterima ya teman-teman ya. Gampang ya. Kalau gampang kita lanjut. Nomor 9 masih hitungan, tetapi pilihan jawabannya dalam bentuk kuantitatif. Apakah P lebih besar Q, lebih kecil, atau sama dengan, atau tidak dapat diketahui. Perhatikan tabel berikut, ada nilai P. Nilai P itu adalah hitungan yang ini. Ya. Dan nilai Q adalah ya tanpa hitungan 0,875. Kita bandingkan. Caranya hanya satu, kalau panjang-panjang begini, ya udah kita sederhanakan, kita hitung secara detail. Nanti baru kita bandingkan, ya. 1 dikurangi, yang capek cari P-nya doang ya. Oke. Ya. Teman-teman udah jawab ya? Apa jawaban kalian? Ada yang jawab A, ada yang B. Wah, kenapa harus ada 2 jawaban? Nggak boleh ya, hitung yang benar. Kita misalnya hitung yang P terlebih dahulu. Oke, teman-teman, kita hitung yang nilai P. Nilai P adalah 1 dikurangi. 1 dikurangi. Akar 3 dari 0,064. Biasanya angkanya itu pasti cantik. 64. Akar 3 dari berapa? Jawabannya adalah akar 3 dari 4. Jadi kalau 4 pangkat 3
itu kan 4 kali 4 kali 4. Ya, kalau 4 kali 4, 16. 16 kali 4, 64. Jadi kalau misalnya ada nolnya gimana? Berarti ya 0,4. 0,4 kalau pangkat 3, nilainya pasti 0,064. Jadi akar 3 dari 0,064 adalah 0,4. Ya. Lalu dikali dengan 5/8, ya nanti aja, ditambah dengan setengah pangkat 2. Setengah kali setengah adalah 1/4. Bisa diterima ya? Kita sederhanakan lagi. Ya, 1 dikurangi 0,4. Ya, kalau teman-teman mau buat dalam bentuk pecahan juga silakan ya. 0,4 jadinya 4/10. Ya, dikali dengan 5/8. Ya, ditambah dengan 1/4. Lanjut, 1 dikurangi, coret dulu ya, yang bisa dicoret biar gampang, teman-teman. Misalnya 5 dengan 10 jadinya 2. Ya, 8 dengan 4 jadinya 2. Ya, atasnya jadi 1. Kalau kita sederhanakan jadi berapa? Ya, 1/2 kali 1/2. Ya, 1 kali 1, 1. 2 kali 2, 4. Lalu ditambah yang sebelah kanannya 1/4. Nah, perhatikan nih. Minus 1/4 ditambah 1/4. Itu berapa? Ya, 1/4 dikurangi 1/4. Hasilnya 0 ya. Maka sisanya adalah, ya benar banget. Sisanya adalah 1. Jadi nilai P adalah 1. Kalau nilai P 1 dan nilai Q-nya adalah ini 0, ya 0, berarti nggak sampai 1 ya. Maka jelas nilai P lebih besar dari nilai Q. Itu dia. Maka jawabannya yang A, bukan yang B. Bisa diterima, teman-teman? Di mana kendala soal ini? Ya, pasti teman-teman harus pinter ngitung yang sulitnya. Kalau nilai Q nggak usah dihitung, tinggal bandingkan saja. Baik, kalau dirasa jelas, kita lanjut ya. Nomor 10. Nah, kita sudah masuk ke soal deret. Nah, ini juga langganan banget buat SKD. Teman-teman harus bisa nih, deret angka. Kalau huruf, banyak yang bilang nggak masuk, tapi kalau belajar silakan. Deret angka wajib bisa ya, apalagi kedinasan itu nanti masuk psikotes itu, waduh, ini deret angka ini menjadi langganan SKD juga langganan psikotes ya. Nomor 10, apa jawaban kalian teman-teman? Ya, bisa nggak secepat kilat menghitung nomor 10 ya? Kalau saya bilang langsung nggak enak badan kalian ya. Ayo dihitung 2 detik, bisa nggak? 60, 30, 25, 28, 14, 25, 12. Ya, ini kalau kita sudah sering banget latihan, saya dari jauh aja nampak nih ya. Langsung ketemu polanya ya. Ada sesuatu yang sangat sama, yaitu angka 25 ya. 25 ini dengan 25 ini seperti tembok ya, yang tidak berubah-ubah. Nah, apa hubungan 60 sama 30? Ternyata 60 dengan 30, 28 dengan 14 adalah dibagi 2. Ya, dibagi 2. Berarti apa teman-teman? 12 ini harus wajib dibagi 2, yaitu 6. Ya, maka jawaban yang benar yang D. Gimana? Mudah ya? Mudah kalau sudah dikasih tahu ya. Kalau nggak dikasih tahu gimana? Ya, berarti harus berbanyak latihan supaya insting kita makin kuat. Mungkin teman-teman bisa mencoba paket-paket di siapdinas.com yang semua paket bisa diakses secara premium dan bisa kapanpun ya, karena sudah disediakan lebih dari 20 paket yang bisa diakses secara premium untuk latihan teman-teman. Baik, kita lanjut nomor 11. 4, 24, 18, 3, 18, 12, 2. Ayo teman-teman. Ya, berapa detik kalian mencari jawabannya nih? Polanya bagaimana? Yang jawab C, ayo bilang kenapa C ya? Apa yang menjadi C? Polanya yang seperti apa? Oke, dikali 6 kata Kak siapa nih? Kata Kak Nafilah ya, dikali 6. Yang mana dikali 6? Ya,
4-nya dikali 6. Boleh, kita coba ya. 4 ke 24 dikali 6. Boleh nggak? Betul nggak? Betul ya. Oke, kemudian apa lagi? Ini sebenarnya banyak cara bukan menuju Roma, tapi menuju soal ini ya. Idenya macam-macam selama polanya runut, konsisten, itu benar. Jadi teman-teman boleh menggunakan teori apapun, ya. Mungkin ada beberapa cara untuk mencari ini, tapi yang konsisten biasanya sudah benar. Misalnya 4 ke 24 itu dikali 6. Kemudian 24 ke 18 diapain? Dikurang 6 ya. Oke, boleh. Lalu 18 ke 3 dibagi 6. Waduh, boleh nggak gini polanya? Boleh-boleh saja ya. Oke, lalu diapain lagi? 3 ke 18 dikali 6. Wah, udah ketemu ya polanya ya. Dikali 6, dikurang 6, dibagi 6. Lanjut dikali 6, harusnya kalau polanya benar, berikutnya harus dikurangi 6. Benar juga ya. Lalu dibagi 6. Wah, sudah benar semuanya. Maka karena kali 6, kurang 6, bagi 6, kali lagi, kurang lagi, bagi lagi, berikutnya adalah kali lagi. 2 dikali, ya, dikali 6. Hasilnya 12, ya. Jawabannya yang C. Atau kalian punya cara lain, misal lompat-lompat juga silakan. Selama polanya mendukung, aman, ya. Oke, lanjut ya. Nah, oh ya, sebelum lanjut ada iklannya yang nggak bisa di-skip, teman-teman. Ini iklan ini portable ya, iklannya nggak bisa di-skip. Maka kita harus bahas iklan sebentar. Nah, iklannya itu 5 detik aja. Bahwa teman-teman sekalian, amanah admin, kalau teman-teman mau belajar lebih jauh, mulai materi, dan juga pembahasan yang lebih rinci terkait SKD 2023, teman-teman CPNS dan Kedinasan bisa mendaftar via admin ya. Nah, harga promonya yaitu 289.000. 24 kali live Zoom sudah include 12 kali tryout premium dengan pembahasannya. Lengkap. Oke. Dan bonusnya ini katanya, ini bonusnya ya. Bonusnya adalah kalau masuk kelas ini maka teman-teman nggak perlu daftar kelas premium grup bahas 10 soal SKD setiap hari. Ini setiap hari loh teman-teman ya. Jadi gratis buat yang daftar ini. Kalau mau grup premium ini aja, grup bahas soal premium aja juga silakan ya. Jadi kalau mana sesuai kebutuhan aja. Baik teman-teman, langsung saja 5 kita skip ya. Tapi kalau mau daftar langsung hubungi WA admin ya teman-teman ya, supaya nggak ketinggalan. Nomor 12, untuk keperluan pesta perkawinan anaknya, Bu Narti memiliki persediaan 1,5 gross. Nah, teman-teman tahu gross nggak apa itu gross? Ya, kalau nggak tahu satuan ukuran, berbahaya sekali teman-teman. Ya, 1 gross apa hubungannya sama lusin? 1 gross adalah berapa? 1 gross. Ya, tulisan saya kacau balau, maklum ya. Semoga teman-teman bisa membacanya. 1 gross itu adalah 12 lusin. Ya, kalau jadikan ke satuan buah, berapa? Ya, 12 kali 12, 144 buah. Jadi teman-teman harus dalami lagi satuan ukuran. Kita nggak tahu satuan ukuran mana yang akan keluar dalam SKD. Karena beragam ya. Baik, kita lanjut teman-teman. Tadi katanya Bu Narti memiliki persediaan 1,5 gross gelas yang tersimpan rapi di lemarinya. Khawatir kurang, ia membeli lagi 8 lusin gelas dan meminjam tetangga sebanyak 35 buah gelas. Ketika pesta berlangsung, sebanyak 49 buah gelas pecah. Sisa gelas yang masih utuh adalah dalam satuan buah. Jadi kalau saya rapikan bentuk ini, jadi apa? Saya tulis ulang ya dalam bentuk kalimat matematikanya, berarti 1,5 gross ditambah, karena beli lagi ya, ditambah berapa? Ditambah 8 lusin, lalu pinjam tetangga berarti tambahan, ditambah 35 buah gelas ya, 35 buah, lalu pecah ya, hancur berantakan 49, berarti dikurangi 49. 49 buah gelas ya, maka hasilnya adalah, nah itu aja. Jadi kalimat yang panjang ini teman-teman persingkat jadi begini doang. Apa jawaban kalian teman-teman? Silakan dihitung manual ya. 1,5 gross itu berapa buah? Konversi semuanya ke buah teman-teman. Jawaban kalian yang B ya. Oke, kita cek nanti.
Ya, saya rasa udah benar semua ya, karena hitungannya ya nggak ada yang masalah gitu. 1,5 gross, cara ngitungnya gimana? 1,5 dikali 144. Ya, boleh cara begini ya. Atau cara mudahnya gini aja, 144 setengahnya berapa? Tinggal ditambah ya. Oke, 72 ya, maka sama aja 144 ditambah 72 ya. 1 kali 144 kan 144 setengah dengan 144 72. Jadi kalau begini lebih gampang barangkali ya. Berapa ini? 1. Oh kok 1 sih? 7 tambah 1 2. Ini saya pun grogi sama kalian ya. Berapa hitungannya teman-teman? Oke, sama dengan 216 ya. 216 ditambah 8 lusin, 8 dikali 12. Kalau nggak hafal, hafal sekarang. 96 ya. Ini 96. 96 ditambah 35 dikurang 49. Hasilnya yang B ya. Oke, langsung aja ya. Tanpa berlama-lama, 298 buah. Ya, kalau salah, salah kalian ya. Oke. Lanjut teman-teman. Ya, kita bahas soal berikutnya. Ada masalah nggak dengan subbab ini? 72 dari mana, Kak? Waduh, ini trik dari saya aja ya. Kalau 1,5 dikali 144 ya. 1 dikali 144 ya 144. Ini 1,5 ya, artinya 1,5 gitu ya. Kalau 1 dikali 144 kan 144. Kalau setengah dikali 144 ya 72. Jadi tinggal tambah aja. Gampangnya begitu. Kata Kak AO Bengkalis, 144 dari mana, Kak? Itu adalah teori internasional yang menyatakan bahwa 1 gross adalah 144 buah, ya. Oke, ini dihafal lagi nih, dilihat-lihat lagi pelajaran SMP kita ya, terkait dengan satuan jumlah ya, satuan kuantitas, bahkan satuan volume dan satuan-satuan lainnya, semuanya dilihat kembali ya. Siapa tahu keluar dan kita harus siap semua soal. Baik teman-teman, kita lanjut ya. Ada pertanyaan nggak? Kita lanjut dulu biar teman-teman bisa hitung terus ya. Ini kata Kak Terara, Kak untuk jadwalnya Kak hari apa aja yang paket Kak tadi? Harinya itu teman-teman bisa silakan ya WA admin ya supaya dikirimkan jadwal belajarnya. Karena belajarnya itu mulai insya Allah 10 Januari. Jadi setelah 10 Januari sampai berbulan-bulan ke depan sudah ada jadwalnya, teman-teman tinggal minta saja jadwalnya, kalau cocok maka teman-teman bisa mendaftar. Jadi boleh minta jadwalnya dulu, nanti baru keputusannya mau bergabung atau tidak ya. Jadi kita kan biasanya sesuaikan dengan jadwal kita ya, tapi belajarnya biasanya malam sih, jam-jam segini, jam-jam setengah 9. Kok setengah 9? Setengah 8 ya. Mungkin kalau orang Wita itu setengah 9. Yang keren sekali itu orang Wit. Ada nggak orang yang timur di sini? Yang sekarang sudah jam berapa sekarang? Jam setengah 11, ada nggak? Ya, jadi malulah teman-teman yang sekarang masih jam setengah 9 merasa sudah ngantuk ya. Padahal ada orang-orang yang dari setengah Kak Evelina ya. Di mana Kak Evelina? Ya, jangan bilang kalian di Papua sana ya. Oke. Ya, itu wit ya. Luar biasa ya belajar jam segini. Baik teman-teman, lanjut saja. Jangan lama-lama. Oh ya, Kak Evelina di Papua. Salam kenal Kak ya. Oke, luar biasa. Jauh banget ya. Untung via Zoom nyampe kemari. 13. Perbandingan uang Soim dan Galih adalah 3:5. Jika jumlah uang mereka adalah 720.000, selisih uang Soim dan Galih adalah berapa? Ini di teman-teman juga ada dari Medan. Wah, dekat banget dengan saya teman-teman. Saya pribadi tepatnya di kota Subulu Salam, itu mungkin sekitar berbatasan langsung lah dengan Sumatera Utara ya. Oke, mungkin 6 jaman ke kota Medan ya. Lanjut teman-teman. Ya. Apa jawaban kalian? Oke, ini soal perbandingan. Perbandingan uang Soim ya, 3:5. Jadi si Soim itu 3, si Galih itu 5 gitu ya. Jika jumlah uang mereka segini, diketahui jumlahnya, selisih uangnya berapa? Oke. Ini kata Ahmad, salam de Aceh Bang. Iya, waalaikumsalam. Ya. Oke ya, jangan ngantuk ya. Ini orang Aceh kalau sempat ngantuk jam segini masih siap Isya ya. Itu kacau banget ya. Ayo, jangan sampai kita
kalah semangatnya dengan orang-orang yang sudah jam 10:30 ya. Apa jawaban kalian teman-teman? Ya, caranya gimana nggak? Ada nggak cara cepatnya? Ada. Ada hubungan antara jumlah ya total dari kalau diketahui jumlah dari perbandingan, maka rumus cepat untuk menghitung selisih. Kalau kita menghitung selisih, ya selisih ya, cara cepatnya selisih. Gimana secara cepatnya? Oke, cara cepatnya mungkin eh, selisih itu teman-teman yang besar dikurangi yang kecil. Jadi misalnya perbandingannya 3/5, bukan berarti harus 3 kurang 5. Kalau 3 kurang 5 jadi negatif. Jadi teman-teman cukup buat 5 dikurang 3. Dibalik ya. Oke, ini namanya selisih. 5 dikurang 3. 5 itu dari sini, 3-nya dari sini. Dibagi dengan apa yang diketahui. Kalau diketahui jumlah uang mereka, jumlah uang berarti ini ya 720.000 ya. Nah, perbandingannya dijumlahin juga. Jadi 5 ditambah 3. Ini boleh kebalik 3 tambah 5 sama saja. Lalu tinggal dikali doang sama jumlah yang sebenarnya, yaitu 720.000. Segampang itu, teman-teman. Ya. Berapa jawabannya, teman-teman? 5 dikurang 3, ini perbandingan biasa sih sebenarnya ya. 5 dikurang 3, 2. Per 5 ditambah 3, 8. Dikali 720.000. Oke, ya. Lalu, apain lagi nih? Dikecilkan boleh ya. Dicoret-coret silakan. Misalnya, 2 sama 8, 1/4. Ya. 72 dibagi 4 berapa, teman-teman? Ya. Oke. Yang D ya jawabannya ya. 72 dibagi 4 adalah 18 ya. Atau 180.000. Iya benar banget. Ya boleh juga teman-teman bagi 8 dulu. 72 dibagi 8, 9. 9 kali 2 juga 180 ya. Iya benar banget jawabannya yang D. Ada yang bingung masalah ini? Oke. Ya. Kata Kak Faril, bagi jumlah perbandingan terus selisih kali bagi hasil. Iya benar ya. Nanti kita banyak variasi soal ini kita bahas di kelas saja ya, karena ada beberapa varian. Tapi yang untuk soal ini ngerti ya, karena nggak rumit, kita cukup perbandingan untuk ininya saja. Kata Kak Iva sudah mengantuk. Tenang-tenang, kita sampai 18 soal ya. Nomor 14 ya, terakhir untuk hitungan teman-teman sebelum ke figural ya. Yoga akan berangkat dari kota A ke kota B pada pukul 8.15 dengan mengendarai mobilnya dengan kecepatan rata-rata 50 km per jam. Pada waktu yang sama, Tiko akan menuju kota A dari kota B dengan kendaraannya berkecepatan rata-rata 60 km per jam. Jarak kota A ke kota B adalah 176 km. Jika mereka menempuh jarak yang sama, maka mereka akan berpapasan pada pukul berapa? Nah, ini berkaitan dengan berpapasan, bertemu di jalan, teman-teman. Ada yang sudah hafal rumusnya? Rumusnya adalah waktu berpapasan adalah, ada yang ingat, teman-teman? Ya, jaraknya, jarak total, ya jarak dibagi dengan total kecepatan, kecepatan 1 ditambah dengan kecepatan 2, ya udah itu aja. Sesimpel ini ya, jarak per kecepatan 1 ditambah kecepatan 2. Oke, jaraknya berapa teman-teman? Ya, ini gampang ya. Jaraknya adalah, mana nih jaraknya nih? Jarak kota A ke kota B adalah 176 km. Ya, satuannya nggak saya tulis ya. Kemudian kecepatan 1, ya. Oke, kecepatan 1 adalah 50. Dan kecepatan 2 adalah 60. Ya, gampang ya. Nah, berapa jadinya teman-teman? Ya, 176 dibagi 50 tambah 60, 110. Oke, kalau dibagi jadi berapa nih? Jadi kacau ya. Oke, teman-teman. Apa jawabannya? Boleh dihitung? Ya, ada yang bilang C. Dari mana C itu? Ya, ya mungkin kita harus hitung dulu ya. 176 dibagi 11 bisa nggak? Bisa ya. Berapa?
Oke, ada yang sudah hitung? 1,6 hasilnya ke atas ya. Oke, thank you. 1,6. Benar ya, 1,6. 1,6 satuan waktu adalah yang ini ya, yang jam. 1,6 jam. Masih dalam jam, kita rubah aja ke menit ya. 1 jam berapa menit tuh? 1,6 jam itu artinya 1 jam dan 0,6. 0,6 itu adalah ya 0,6 aja ya. 0,6 dikali menit 60 sama dengan 36 menit ya. Oke. Maka 1 jam 36 menit dari jam berapa? Dari jam 8.15. Dari jam 8.15 ditambah 1 jam 36 menit, hasilnya adalah 5 tambah 6, 11, 1 tambah 2, 3, 1 tambah 1, 2, 2 tambah 3, 5, 8 tambah 1, 9. Maka 0951 jawabannya yang C. Jelas ya? Baik, kalau hafal rumus waktu berpapasan, sangat aman. Lanjut sedikit lagi teman-teman, kita bahas figural. Nah ini sangat gampang. Materi submateri yang ketiga untuk TIU adalah figural. Tentukan padanan gambar berikut. Nah teman-teman yang sudah ikut tryout pada tahu ya, soal-soal begini dari siapdinas.com. Apa jawabannya untuk soal ini 15? Ya, kita cek dulu ya perubahan yang terjadi pada gambar 1 ke gambar 2. Perubahan yang terjadi adalah yang pertama, gambar bawah berganti. Jadi gini, ya, berubah ya. Kemudian, apa lagi yang berubah? Ini jadi berubah. Paham ya? Dua hal berubah. Sementara ini dan ini tetap. Jadi tidak ada perubahan. Kalau kita mau ngecek ya teman-teman, yang atas tidak ada perubahan. Kalau dia putih, ini putih ya, putih, maka yang putih ini salah, benar, salah, benar, salah. Maka cukup cek B atau D. Ya, cukup cek satu lagi ya. Apa yang dicek? Apa beda antara B, B atau D? Yaitu yang ini sama ini. Ya, kita cek sekarang. Ini adalah bentuk hitam, maka jawabannya jelas yang putih. Ya, jawabannya yang B. Easy quizy. Gampang ya. Kita lanjut teman-teman, nomor 16. Tentukan gambar yang berbeda dari gambar berikut. Ya, ini yang kita keluarkan juga soal-soal dari tryout ya, supaya untuk pengantar ya. Tentukan gambar yang berbeda dari gambar berikut. Gambar mana yang berbeda? Oke, kita cek ya. Cek yang A sama B. Urutannya perhatikan, ini ada lambang apa nih? Lambang 1 ya. Lambang 1, lambang 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4. Cek ke sampingnya. Ya. 1, 2, 3, 4. Pas ya. Dia masih berurutan. Kemudian cek yang C. Yang C itu 1 itu yang mana? Ini ya. 1. Nah ini 4 nih. 1, 4. Wah kebalik dong ya. Maka jelas yang C yang berbeda. Bisa diterima ya? Oke, sangat mudah. Lanjut lagi teman-teman, nomor 17. Wah, ini banyak aja nih gambarnya ya, tapi sebenarnya juga mudah. Tentukan kelanjutan gambar berikut. Apa yang bisa kalian lihat dulu? Oke, jawaban kalian apa teman-teman? Ya, silakan. Berapa detik tuh untuk menjawab soal figural yang model banyak gambar begini? Kita cek dulu ya teman-teman ya. Ya, pelan-pelan pun nggak apa-apa. Misalnya perubahan yang terjadi dari gambar yang 1 ke 2, lalu lanjut ke 3, lanjut lagi ke 4, dan terakhir yang kelima jawaban kita. Dari 1 ke 2, misalnya saya mau lihat yang love ya. Bentuk love, dia bergeser ke kanan, love-nya, lalu ke bawah, ke kiri ya, harusnya ke atas ya. Sekarang dia ke atas, kembali ke semula. Maka ini salah, benar, 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 salah. Jawabannya yang B atau C atau D. Ya, ayo kalian jawabnya apa? Kemudian apalagi perubahan yang terjadi antara B, C, sama D? Ada, kalau kita lihat, ada bintang, ini dua-duanya putih, tapi yang D-nya hitam. Sebenarnya hitam atau putih? Cek lagi, ini putih, jadi hitam, jadi putih, jadi hitam. Harusnya putih ya. Maka jawabannya yang B benar, C juga benar. D-nya salah. Terakhir apa?
Apa yang beda antara B sama C? Yang beda adalah jumlah bentuk apa nih? Bentuk segitiga ya, atau bentuk petir ya, atau bentuk aneh ya, bentuk gerigi ya. Nah, geriginya ada 4, ini gerigi ada 3. Sebenarnya 4 atau 3? Coba cek. Ini nggak ada gerigi, 0. Geriginya 1, geriginya 2. Naik ya, 0, 1, 2. Jadi 3, harusnya geriginya 4. Jadi jelas jawabannya B, bukan C. Oke, aman ya. Kata Kak Ardian bentuk sirip hiu. Ya, suka hati kalian ya. Kalau saya lihatnya ini bentuk aneh aja ya namanya. Bentuk aneh. Iya. Baik, terakhir kalau bisa saya nggak mau jawab, kalian jawab. Boleh? Boleh ya? Oke, terakhir. Tentukan kelanjutan gambar berikut. Gampang harusnya. Ayo, jawaban kalian apa? Nggak boleh salah ya. Saya mau satu jawaban. Misalnya A, A, B, B, dan tidak boleh ada 2 jawaban. Ayo, kata Kak Bismillah, Praja IPDN D. Wah, betul deh. Wah, semuanya D ya. Oke, kita bahas. Ini ada berapa? Yang satu ada berapa nih lingkarannya? Saya pun kalau sudah ngantuk nggak nampak lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wah, ini soal mengetes kita rabun atau enggak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berkurang 1. 1, 2, 3, 4, 5. 5. 1, 2, 3, 4. Berkurang lagi. Jadi 4 harusnya 3. Siapa dia? Iya, ini dia, 3. Jelas jawabannya yang dia, teman-teman ya. Oh ya, jangan lupa yang tadi, bimbingan silakan WA ke admin. Nomornya sudah ada di sini. Silakan WA dan tanya-tanya boleh sebelum ini ya. Oke, lanjut teman-teman. Oh ya, terakhir sebelum saya ucapkan terima kasih. eh, Orang yang hebat tidak dihasilkan dari kemudahan, kesenangan, dan kenyamanan. Mereka dibentuk melalui kesulitan, tantangan, dan air mata. Begitulah perjuangan kalian, termasuk malam ini. Mudah-mudahan menjadi sesuatu yang sangat mengenang bagi kalian kalau lulus nanti di 2023. Semoga lulus teman-teman semua yang ada di grup ini. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.